Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Salam dari kelas 3D dengan nomor MPM 211302028. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ERP Odoo pada salah satu modul yaitu Employee. Pertama adalah pembahasan, penjelasan tentang ERP, lalu yang kedua adalah penjelasan tentang modul ERP Odoo, lalu modul utama yang terdapat pada ERP Odoo, lalu penjelasan salah satu modul ERP Odoo yaitu adalah Employee, lalu fitur utama modul Odoo Employee dan manfaat modul Employee. Oke, yang pertama adalah apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah salah satu sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai fungsi penting dari sebuah organisasi ke dalam satu sistem terpusat. ERP dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan menyediakan akses real-time terhadap data yang relevan di seluruh departemen dalam sebuah perusahaan. Apa itu ERP Odoo? Odoo adalah salah satu perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP open source yang menawarkan berbagai aplikasi bisnis yang terintegrasi untuk membantu perusahaan dalam mengelola operasi mereka. Odoo dikenal karena fleksibilitasnya, kemudahan penggunaan, dan modularitasnya yang memungkinkan perusahaan memilih dan menginstal hanya modul yang mereka butuhkan. Modul utama dari ERP Odoo. Yang pertama adalah penjualan atau sales, CRM atau Customer Relationship Management, akuntansi, inventaris, lalu ada manufaktur, ada pembelian, ada project, ada sumber daya manusia atau human resource, ada e-commerce, ada pemasaran, helpdesk dan website builder. Employee sendiri masuk ke dalam sumber daya human atau human resource. Penjelasan modul employee pada ERP Odoo. Modul employee dalam ERP Odoo adalah alat yang komprehensif untuk mengelola data dan informasi terkait karyawan. Modul ini dirancang untuk membantu Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource dalam mengelola berbagai aspek kehidupan karyawan di dalam perusahaan, mulai dari informasi pribadi hingga manajemen keadaan dan performa. Fitur utama modul employee pada ERP Odoo. Salah satu fitur utama modul employee Odoo adalah pertama ada manajemen informasi karyawan, lalu ada manajemen kehadiran seperti absensi dan check in atau check out, lalu penilaian kerja, lalu manajemen penggajian, latihan dan pengembangan untuk para karyawan, lalu manajemen waktu kerja, lalu manajemen administrasi, human resource. Manfaat modul employee pada ERP Odoo. Salah satu manfaatnya adalah sentralisasi data karyawan, lalu peningkatan efisiensi operasional, pemantauan kehadiran dan cuti, dan penilaian dan pengembangan kerja, laporan dan analitik, pengetahuan dan keamanan data, dan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ke website Odoo untuk mencoba modulnya tersebut. Oke, kembali lagi di video. Setelah kita membuka websitenya, di sini terdapat beberapa UI, yaitu dan beberapa modul yang sangat banyak, seperti akuntansi, pengetahuan, desain, CRM, lalu ada website, lalu ada purchase, ada manufacture, ada sales, ada human resource. Dan semua ini adalah modul dari Odoo. Sebelumnya kita memilih untuk karyawan. Kita memilih di sumber daya manusia, kita pilih di karyawan. Kita ke karyawan, lalu kita mulai sekarang juga gratis. Oke, kembali lagi di sini, yaitu kita sudah berhasil masuk ke dalam halaman ERP Odoo modul karyawan. Di sini ada beberapa field isian yang perlu kita isi. Langsung saja kita isi.
apa modul karyawan. Yang pertama kita isi saja, terserah kita isi saja yang namanya Ibnu Salam. Ada email kita bisa isi Ibnu. Lalu di sini ada nama perusahaan, kita isi Ibnu Salam. Lalu ada nomor telepon, kita isi terserah. Lalu ada negara, pilih Indonesia. Lalu ada bahasa, di sini kita bisa memilih bahasa Inggris atau terserah bahasa apa, tapi pilih bahasa Inggris saja. Lalu ada perusahaan. Perusahaan di sini maksudnya adalah jumlah karyawan yang bisa digunakan oleh modul karyawan. Lalu ada minat utama. Minat utama di sini tempat yang digunakan atau modul itu digunakan untuk apa, yaitu kita gunakan di perusahaan saya. Lalu kita klik mulai sekarang. Oke, kita berhasil masuk ke dalam menu dari employees atau dari data dari modul employees. Kita langsung saja masuk ke dalam. Sebelumnya di sini ada beberapa pilihan, ada discuss, employees, apps, dan settings. Kita discuss di sini digunakan sebagai tempat diskusi, lalu employees adalah tempat untuk gunakannya mengolah data para karyawan, lalu ada apps, lalu ada settings. Kita coba masuk ke dalam employees. Oke, di sini ada beberapa data karyawan. Yang pertama di sini kita bisa melakukan edit terhadap data tersebut atau data karyawan seperti di sini. Klik data analis. Di sini Ibnu Salam di sini sebagai data analis dan juga sebagai manajer. Sini. Sebelumnya saya sudah mengisi di sini. Lalu ada work mobile, kita terserah sheet apa. Lalu di sini ada work phone, sama saja dan lainnya. Kita langsung saja mencoba mengisi data baru, mengisi karyawan baru. Di sini ada employees name atau nama karyawan, kita saja Tani. Lalu jobnya sebagai data analis. Lalu tagsnya di sini sebagai data analis. Lalu di work mobile di situ nomor telepon, nomor HP, kita isi terserah. Di sini juga sama, kita isi terserah. Lalu ada work email atau email yang bisa digunakan. Lalu ada departemen, di sini ada administration, ada terserah, kita bisa milih tambahan seperti departemen baru, saja new, seperti departemen itu data analis, coba. Manajernya di sini sebagai Ibnu Salam, pilih manajer, lalu save and close. Job description di sini sebagai data analis, dan manajernya adalah Ibnu Salam dan close-nya adalah Ibnu Salam. Nah, di sini ada beberapa informasi lagi, seperti resume-nya Reni atau resume atau CV, bisa dibilang. Kita coba saja resume Rani. Kita pilih tipenya sebagai di sini experience, lalu durasinya kita pilih lamanya dia berhasil mendapatkan itu, lalu deskripsi resume Rani data analis. Lalu kita pilih save and close. Ada work information seperti lokasi dari halaman kerja, location di sini. Kita pilih home, lalu schedule, jadwal,
time zone-nya kita pilih kata berapa, dan di sini standar 40, standar 40 kerja, lalu Asia Jakarta, kita pilih Asia Jakarta, dan lain-lainnya. Kita pilih, setelah itu kita pilih send message. Kita cek apakah berhasil masuk. Ya, di sini sudah berhasil masuk. Kami sebagai data analis dengan rincian data tersebut. Lalu kita juga bisa melakukan edit pada eh, data karyawan. Kita coba edit pada body. Kita di sini pilih data analis. Lalu bawa mobil di sini kita pilih tadi nomor telepon. Lalu tadi mengisi workphone, mengedit workphone terserah, terus mengedit terserah. Dan di sini kita coba ubah di data analis, data departemennya, lalu coba data analis. Kita pilih resume tadi, resume titel experience, atau work information juga, dan lain-lainnya. Oke, lokasi kita update. Ya, berhasil terupdate ya. Di sini ada kembali ada rincian seperti data analis dan lain-lainnya. Kita coba buka menu lainnya. Itu ada departemen. Di sini ada departemen istilah tempat atau wilayah atau zona ya. Ada administration, ada satu employees, cek. Itu ada saya, itu ada Muhammad Salam. Lalu data analis ada dua employees, yaitu Budi dan Rani. Kita juga bisa cek lainnya seperti reporting, seperti skills, lalu configuration seperti activity plan, atau work location, working schedules, department relations, skill types, job position, and employee types. Kita juga bisa melihat charts atau organisasi chart di sini juga. Seperti di sini kita analis berbagai karyawannya. Sekarang kita coba untuk menghapus salah satu karyawan. Kita klik di sini, kita contoh saja hapus Budi, lalu klik pengaturan ini. Kita juga bisa melakukan penghapusan terhadap employee atau karyawan. Contoh saja seperti sini, seperti Budi. Kita pilih klik di sini actions, lalu di sini ada print, ada archive, ada duplicate, ada delete. Kita coba delete. Apakah berhasil? Kita cek. Nggak berhasil ya. Kita berhasil menghapus salah satu karyawan Budi tadi ya. Oke, sekian penjelasan dari saya soal modul employee di ERP Odoo. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.